Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinop Alfika dengan NIM 63230081 dari kampus UBSI Karawang. Saya akan menyampaikan tentang korupsi di Indonesia. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata korupsi? Penyalahgunaan kekuasaan, kerugian negara dan rakyat, dan ketidakadilan sosial. Lalu, mengapa pejabat pemerintah banyak yang terlibat korupsi? Gaji yang rendah, birokrasi yang rumit, kepentingan politik, budaya konsumtif, dan hedonisme merupakan beberapa penyebab pejabat korupsi. Ketika mendengar kata korupsi, bayangan yang muncul yaitu para pejabat negara yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru mengkhianati kepercayaan tersebut. Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Perilaku ini tidak hanya melawan hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah negara birokrasi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas praktek ini, korupsi masih menjadi bagian budaya yang sulit diubah. Budaya korupsi bukan hanya tentang soal uang miliaran yang dikorupsi, tetapi juga uang terima kasih, sogokan untuk mempercepat urusan, atau biaya yang tak resmi yang dianggap wajar. Semua ini bagian dari toleransi terhadap korupsi. Dalam konteks ini, budaya dan toleransi terhadap korupsi menjadi masalah sosial yang rumit, di mana ketidakberdayaan menjadi kebiasaan yang mendasar pada masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan oleh koruptor seringkali terstruktur dan tersembunyi, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jembatan, dan fasilitas umum lainnya malah menghilang ke rekening pribadi. Dampak dari tindakan ini sangat luas, tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika rakyat merasa dikhianati oleh pemerintah, maka semangat partisipasi, kepercayaan terhadap hukum, dan rasa nasionalisme pun dapat memudar. Korupsi juga memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan anggaran negara mengakibatkan pelayanan publik menjadi buruk dan tidak merata. Dampaknya, masyarakat miskin semakin kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Sementara itu, segelintir elit yang melakukan korupsi justru hidup dalam kemewahan. Hal ini menciptakan jurang ketidakadilan yang dalam, di mana yang lemah semakin tertindas dan yang kuat semakin leluasa menindas. Lebih parahnya lagi, korupsi seringkali dianggap hal biasa di kalangan masyarakat. Banyak orang yang merasa bahwa uang pelicin, suap kecil, dan pungutan liar adalah bagian dari sistem. Budaya permisif inilah yang menyebabkan korupsi terus berkembang. Ketika masyarakat tidak lagi memiliki kepekaan terhadap korupsi, maka upaya pemberantasan akan sia-sia. Oleh karena itu, melawan korupsi tidak hanya bisa dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga membangun budaya integritas, menanamkan nilai anti korupsi sejak dini, dan memperkuat peran serta masyarakat. Korupsi seharusnya menjadi pemicu kesadaran bersama bahwa kejahatan ini adalah musuh bersama. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menolak, tetapi juga mencegah dan melawan korupsi dalam bentuk apapun. Perubahan memang tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi melalui pendidikan, keteladanan, dan sistem yang bersih, Indonesia bisa membangun generasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Korupsi menjadi tantangan besar bangsa ini, tetapi bukan tidak bisa dilawan. Perubahan harus dimulai dari hal kecil dan dari setiap individu. Menumbuhkan kesadaran bahwa kejujuran adalah nilai yang tidak bisa ditawar adalah langkah awal yang penting. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak-anak harus diajarkan bahwa sukses tidak hanya lewat jalan pintas, dan kekuasaan bukan alat untuk memperkaya diri,
melainkan amanah untuk melayani. Pendidikan memegang peran penting dalam menggali potensi manusia yang membentuk kecerdasan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melalui program pendidikan anti korupsi, diharapkan pejabat pemerintah maupun masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran mengenai praktek korupsi. Selain itu, penegak hukum yang adil dan tidak tebang pilih juga menjadi kunci. Aparat penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan jaksa harus diberi dukungan penuh untuk bekerja secara independen, transparan, dan berani. Di sisi lain, sistem birokrasi dan pemerintah perlu terus dibenahi agar tidak memberikan celah bagi praktik-praktik korupsi. Teknologi dan digitalisasi layanan publik bisa menjadi solusi untuk meminimalisir interaksi langsung yang rawan suap dan pungli. Yang tidak kalah penting adalah peran masyarakat. Partisipasi aktif warga negara dalam mengawasi kinerja pejabat, melaporkan tindak kecurangan, serta berani bersuara ketika melihat penyimpangan akan menjadi kekuatan dalam membentuk budaya anti korupsi. Perubahan tidak hanya datang dari atas, tetapi juga dari bawah, dari kita, untuk kita, dan demi masa depan Indonesia yang lebih bersih dan adil. Dengan semangat bersama dan tekad yang kuat, korupsi bukan mustahil untuk diberantas, karena pada akhirnya bangsa yang besar bukanlah bangsa yang bebas dari masalah, melainkan bangsa yang tidak pernah lelah untuk memperbaiki diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.